like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan Kakak Sabila Channel. Jika di video sebelumnya Kakak Sabila Channel melakukan perjalanan dengan bis Sinar Jaya ya ke Bumi Ayu ya, setelah itu Kakak Sabila menginap di sebuah resort ya di Paguyangan dan mendatangi acara pernikahan saudara Kakak Sabila yang ada di sana. Di video kali ini Kakak Sabila mau pulang ke Jakarta setelah melakukan serangkaian kegiatan di Bumi Ayu ya, dan menginap di teras padi. Kakak Sabila mau pulang ke Jakarta dengan menggunakan kereta api, dan Kakak Sabila naik keretanya itu dari Bumi Ayu ya, dan kita kemarin kehabisan tiket ya untuk bis karena kemarin jalannya tidak nyaman ya, di Cipale itu banyak perbaikan jalan. Akhirnya kakak memutuskan menggunakan kereta api, dan kemarin Kakak Sabila kebetulan mendapatkan kereta dengan nama Gaya Baru Malam Selatan. Ini keretanya kelas ekonomi ya, dan ini lumayan mahal kemarin tiketnya. Kakak Sabila dapat 300 ya, karena kemarin bertepatan dengan acara festival di Yogyakarta. Jadi waktu itu selesainya hari Minggu ya, acara Kakak Sabila juga saudara selesainya di hari Minggu. Jadi itu banyak orang pulang dari festival di Yogyakarta. Dan untuk keadaan stasiun Bumi Ayu seperti ini ya, dan kemarin untungnya Kakak Sabila nggak jadi beli tiket yang GoShow ya. GoShow itu kita pesen kereta 3 jam sebelum perjalanan ya, karena biasanya masih dapat. Ya ini jadwalnya keretanya, dan kemarin itu sudah habis semua, termasuk kereta yang Kakak Sabila naikin ini, Gaya Baru Malam Selatan. Ini sebenarnya kereta yang paling nggak diminatin sama sekali. Istilah katanya itu alternatif terakhir ya. Kalau nggak terpaksa banget nggak naik kereta ini, karena tempat duduknya katanya kurang bagus dan kurang manusiawi ya. Untuk kelas ekonomi, apalagi harganya 300 ribuan ya, itu kurang bagus. Tapi ya namanya Kakak Sabila mau mengejar perjalanan ke Jakarta, karena Gaya Baru Malam Selatan ini tiba di Jakarta atau di Jatinegara itu jam 1 malam. Sedangkan kalau bis mungkin kita sampainya subuh ya. Dan Kakak Sabila itu ayah terutama ada pekerjaan besok hari, jadi mengejarnya dengan kereta. Dan untuk jadwal keretanya seperti ini ya. Nah itu Gaya Baru Malam Selatan 105 nomor urut 15 itu sampai ke Pasar Senen jam 20.27, sampai di Jakarta jam 1.23 ya. Nah untuk kereta yang lainnya seperti ini, dan itu semua kereta penuh malam itu yang lewat Bumi Ayu ya. Ya semuanya penuh, tidak ada kereta yang lain ya. Kakak Sabila sempat menyesal karena menganggap biasanya nggak seramai ini, dan itu memang banyak orang yang menganggap begitu. Ternyata salah ya. Jadi ya sudah, kalau sudah terlanjur seperti itu, jadi kita menikmati perjalanan aja. Dan juga ini pengalaman pertama ya Kakak Sabila atau ayah naik kereta dari Bumi Ayu. Kalau naik kereta ekonomi sudah sering, cuma dari Bumi Ayu ke Jakarta belum pernah. Kalau naik bis sudah pernah, jalur darat sudah pernah, tapi kalau untuk kereta ini belum pernah sama sekali. Dan penasaran, jadi kita pengen tahu kereta dari Bumi Ayu itu apa saja. Dan ini untuk ketersediaan tiket semuanya ya. Kalau di situ tertulisnya ada, tapi loketnya tutup, jadi kita nggak bisa tanya-tanya ya untuk tiketnya apakah benar tersedia atau enggak ya, karena memang Bumi Ayu ini kotanya kecil, jadi ya dimaklumi saja ya, seperti itu. Dan beginilah keadaan stasiun Bumi Ayu atau BMA di malam hari ya. Stasiun ini sudah ada sejak zaman Belanda hingga saat ini. Dan stasiun Bumi Ayu ini berdasarkan informasi yang saya baca di Wikipedia memiliki ketinggian di atas permukaan laut
setinggi 236,45 meter ya. Dan stasiun kereta api ini masuk kelas 2, terletak di Dukuh Turi, Bumiayu, Brebes, dan ini masuk dalam daerah operasi 5 Purwokerto dengan jarak 308 km sebelah tenggara dari Jakarta atau stasiun Gambir, seperti itu. Walaupun stasiun ini sudah lama berdiri, namun PT KAI tetap melakukan peremajaan di beberapa tempat seperti tiketing ini ya. Sekarang kita kalau sudah booking tiket, kita bisa check-in mandiri tanpa harus diarahkan oleh petugasnya, karena memang kemarin petugasnya tidak ada, jadi kita belajar untuk check-in mandiri ya. Di sini juga ada medical box ya, atau tempat obat. Nah, di sini tidak boleh merokok, ada counter cetak tiketnya ya, dan ada juga tempat untuk mencas HP. Di sini kekurangannya cuma tidak ada hiburan aja ya, seperti TV, musik itu tidak ada. Jadi benar-benar sunyi ya di stasiun ini. Untuk masjid dan musola juga masih berupa bangunan lama yang sedikit diperbaiki. Namun untuk keseluruhan ini sudah bagus. Toiletnya juga sudah bersih, rapi, dan tidak jorok ya. Dan di sini penampakannya seperti ini ya. Nah, ini kita mau sholat dulu, kita mau lihat di sebelah kanan itu merupakan tempat pengaturan rel dan pintu masuk bagi kereta yang mau melewati Bumiayu ini ya. Nah, ini untuk peta jaringan kereta api Jawa dan Madura seperti ini. Jadi stasiun Bumiayu ini dibangun oleh perusahaan kereta api negara saat itu ya, negara Belanda, yaitu Staatspoorwegen atau SS. Stasiun ini dibuka pada 1 Januari 1917 bersamaan peresmian jalur kereta api lintas Patuguran Margasari dengan lebar sepur 1.067 mm. Lintas sepanjang 32 km tersebut merupakan bagian dari proyek pembangunan lintas Cirebon-Kroya di tahun 1916. Dan SS telah merampungkan jalur kereta api lintas Cirebon-Margasari dan Kroya Patuguran. Nah, ini toiletnya, bisa dilihat di sini toiletnya bersih ya, dan ini benar-benar clean, jadi tidak terlihat jorok ya. Kita kembali lagi ya. Untuk operasi kereta api lintas Cirebon-Kroya membuat waktu tempuh perjalanan kereta api Jakarta-Jogja menjadi lebih dekat. Awalnya perjalanan kereta api Jakarta-Jogja melewati Bandung dan melintasi tanah-tanah pegunungan yang rawan longsor, seperti di daerah Cianjur, Padalarang, dan Tasikmalaya. Stasiun Bumiayu yang awalnya merupakan sebuah halte ini melayani pengangkutan penumpang dan barang. Pada tahun 1926 tercatat 4 kali perjalanan kereta api Cirebon-Kroya yang berhenti di stasiun ini. Begitupun sebaliknya, pada operasional kereta api Kroya Cirebon terdapat 4 kali perjalanan sebagai pengangkutan penumpang, terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini di zaman dulu ya. Barang yang diangkut salah satunya adalah tapioka, mengingat tidak jauh dari stasiun Bumiayu ini terdapat pabrik tapioka. Dan yang kita lihat saat ini merupakan musola dari stasiun Bumiayu ya. Dan ini cukup bersih ya, walaupun seadanya, tapi sudah cukup mumpuni. Dan gedungnya ini gedung tua ya, tapi dia sudah diperbarui di beberapa sektor ya. Dan di sini kita tidak boleh tidur ya di musola ini. Dan kita memperhatikan barang-barang elektronik kita yang kita punya. Nah, di sini ada papan petunjuk penjagaan aset, tanahnya, bangunannya, dan nomor portal aset dari PT KAI untuk stasiun Bumiayu ini ya. Untuk informasi kereta api gaya baru Malam Selatan yang akan kita naiki malam ini ya, kereta api gaya baru Malam Selatan atau disingkat dengan KAGBMS merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia ya. Persero untuk melayani relasi Surabaya-Gubeng, Pasar Senen di lintas tengah Jawa ya. Dan ini
beroperasinya ya, ini melalui dari tempatnya di awal yaitu Surabaya Kota, Gubeng, Wonokromo, Mojokerto, Jombang ya, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Magetan, Ngawi, Wali Kukun, Sragen, Solo Balapan, Purwosari Klaten, Lempuyangan Jogja, dan Kutoharjo, Kuto Winangun, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Roya ya, Purwokerto, Bumiayu, Purpuk, Ketanggungan, Ciledug, Cirebon, dan Jatibarang, Pegadaian Baru, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jatinegara, dan Pasar Senen. Untuk kita sendiri nanti kita akan turun di Jatinegara, dan kita belum tahu ya, ini kita dapat lokomotif yang seperti apa yang akan kita dapatkan di perjalanan kita nanti ya. Mudah-mudahan kita dapat lokomotif yang bagus ya, dan kita lihat saja nanti. Dan kurang lebih mendekati jam, kereta yang kita tunggu akhirnya datang, dan kita mendapatkan lokomotif CC2018304 ya, dan ini depo induknya ini ada di Cipinang nih ya, 201 ya. Mohon diralat jika saya salah ya, tapi setahu saya ini depo induknya di Cipinang, dan ini kita dapat di ekonomi 2, jadi kita nggak jauh ya. Dan kita langsung cari tempat duduk kita, karena kereta ini nggak lama untuk berhenti di stasiun Bumi Ayu ini ya, jadi dia hanya sebentar, setelah itu langsung lanjut jalan. Setelah kurang lebih 2 menit berhenti ya, kereta ini langsung jalan kembali, dan posisi di dalam gerbong keretanya ini penuh sekali ya. Apalagi tempat duduk saya ditempatin sama ibu-ibu ya, waktu itu saya harusnya duduk di samping jendela, namun karena ibu-ibu itu sepertinya sudah lelah sekali, akhirnya saya mengalah ya, dan akhirnya saya duduk di tempat duduk yang bukan tempat saya, karena saya nggak pengen membangunkan ibu-ibu tersebut. Dan entah kenapa kereta ini kok waktu itu penuh ya. Untuk AC dingin, cuma ini model tempat duduknya masih yang tegak. Jadi inilah mungkin yang disebut kurang sedikit manusiawi ya, karena dengan harga yang mahal harusnya kita dapat tempat duduk yang lebih manusiawi, yang nggak tegak. Karena kalau tegak kita mau kerja besok pagi itu agak sedikit menyiksa di badan ya. Nah, ini untuk gerbongnya K3 012 13 kelas ekonomi ya, dan kita mau cek kamar mandinya. Untuk kamar mandinya lumayan bersih ya, seperti ini kamar mandi keretanya, tidak ada bau yang aneh-aneh ya, dan ini cukup bersih, cukup wangi, dan tidak seperti yang di bis ya. Kereta ini cukup bagus. Oh iya, saya juga belum menjelaskan tentang lokomotif yang kita naikin ini ya, yaitu lokomotif CC201. Jadi sedikit informasi, lokomotif CC201 ini merupakan lokomotif yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia, yang awalnya diperuntukkan untuk melayani kereta penumpang dan kereta barang di dekade 70-an akhir. Peran tersebut tergeser oleh kehadiran lokomotif CC203 pada dekade 90-an. Saat ini lokomotif CC201 hanya melayani kereta ekonomi maupun kereta campuran di Pulau Jawa, seperti itu ya. Untuk lokomotif CC201 ini merupakan lokomotif diesel elektrik ya, dan ini keretanya mulai didatangkan oleh PT Kereta Api pada tahun 77 ya, sebagai upaya PJKA memodernisasi sarananya.
Ya, pengadaan lokomotif merupakan bagian dari rencana Repelita di zaman Pak Harto, ya, Harto Orde Baru. Ya, pengadaannya terus berlanjut hingga tahun 77 sampai 2005. Dan ini kita mengarah ke restoran karena waktu itu saya duduk di tempat duduk saya kurang nyaman, ya, karena tempat duduk saya seharusnya saya mendapatkan senderan, tapi karena sudah ditempati oleh ibu-ibu, akhirnya saya mengalah dan menuju ke tempat restoran. Apalagi perjalanan kali ini cukup lumayan jauh, ya, sekitar 4-5 jam lagi saya baru akan sampai di Jatinegara. Dan ini kita mau masuk ke restoran, ya, atau kereta gerbong restorasi atau restoran untuk membeli makanan, karena saya juga waktu itu belum sempat makan. Dan kita mau lihat untuk restorannya seperti apa, dan restorannya juga lumayan rame, ya. Kita di sini mau membeli makanan, dan yang kebetulan tersisa saat itu tinggal nasi rendang saja, ya. Untuk harga nasi rendangnya kemarin sekitar 35.000 kalau nggak salah, ya, dan itu belum termasuk minum. Jadi minumnya juga sekitar 7.000 atau 10.000, saya lupa, ya. Dan kita makan di gerbong ini. Nah, ini untuk keretanya seperti ini, ya, yang kelas ekonomi, ya. Sedangkan di sebelah restorasi ini kelas yang eksekutifnya, ya. Nah, itu dia, dimasukkan ke microwave. Nanti akan saya tunjukkan makanan nasi rendangnya seperti apa, ya. Selain makanan berat, di sini juga terdapat sedikit snack, ya, wafer maupun teh dan kopi, sehingga banyak alternatif, ya. Kita mungkin mau jajan-jajan makanan berat atau makanan ringan, semua ada di sini, ya. Dan untuk menampakkan nasi rendangnya yang sudah dihangatkan seperti ini, ya. Nah, ini yang kita dapatkan, ya, berupa rendang, ya, kentang, ya, si daun singkong dan nasi. Nah, ini dia, ya. Jadi untuk harga sekitar 50 sampai 35 gitu, saya lupa, ya, harga pastinya, ya, cukup lumayan, ya. Kalau nggak salah sekitar 50-an kalau nggak salah, ya. Cuma saya lupa waktu itu karena saya nggak ini resepnya nggak saya videokan. Dan di sini juga ada sambal hijaunya, jadi bagi yang senang makan pedas, wah, ini lumayan nih, ya. Nah, makanannya cukup untuk menambal waktu makan kita di malam hari, ya. Nah, ini sudah kita buka semua, penampakannya seperti ini, ya. Dan kita mau cerita juga, kita lanjutkan untuk CC lokomotif CC 201 ini yang hampir umurnya, ya, menginjak sekitar 40 tahun lebih, ya. Ini hanya untuk melayani kelas ekonomi saat ini hingga campuran maupun kereta barang, ya. Dan ini ada cerita mistis, ya, bukan di lokomotif ini tapi namun di seri CC lokomotif 201 yang lainnya, ya. Nah, ini ada salah satu lokomotif CC 201 yang memiliki kisah misteri, di mana lokomotif tersebut, ya, memiliki keunikan, ya. Dilansir dari cerita kisah tanah Jawa, ya, lokomotif ini dikenal dengan lokomotif Bader dan sering mengalami peristiwa tragis. Lokomotif ini pernah mengalami beberapa kecelakaan yang tidak diketahui penyebabnya pasca perbaikan di Balai Yasa Pengok, Yogyakarta. Jadi memang untuk perbaikan kereta itu ada di Jogja, ya. Dan tabrakan tersebut terjadi di jalur uji coba lokomotif di Balai Yasa Pengok, Jogja. Teknisi General Electric yang didatangkan khusus dari Amerika Serikat ini sampai menyerah, ya, untuk memperbaiki lokomotif ini, karena menurut kisah tanah Jawa, kembali lagi karena dia diperbaikinya di Jawa, di Jogja, jadi terdapat unsur-unsur cerita Jawa, ya. Saya nggak tahu ini cerita benar atau tidak, silahkan komentar di bawah. Terdapat 2 jin usil yang menghuni lokomotif ini. Ini mungkin ada yang bisa cenayang begitu, ya. Dan jin tersebut terbawa dari bahan pembuatan lokomotif yang didapatkan dari besi-besi rumah tua di Maryland, Amerika Serikat. Dan pihak
Balai Yasa Pengok akhirnya mengadakan acara ruatan, sampai mengadakan acara ruatan untuk menghilangkan kutukan untuk lokomotif ini, dan dipasang lapisan krom dan beberapa gram emas serta tapal kuda di bagian depan sebagai fungsi menetralkan energi negatifnya. Dan percaya tidak percaya, hasil ruatan akhirnya berhasil meredam kejadian di luar nalar yang sering terjadi pada lokomotif tersebut, lokomotif Bader ya. Nah itu dia, percaya tidak percaya seperti itu. Tapi memang ada pasti ada sedikit kisah pada lokomotif atau kereta alat-alat transportasi yang ada di Indonesia. Kayaknya kalau alat transportasi nggak ada ceritanya kurang gimana gitu ya. Dan setelah dari restorasi, saya kembali ke tempat duduk saya di awal ya, sampai akhirnya mau mendekati tujuan kita ya, karena di tempat duduk saya itu sudah ditempati orang. Jadi saya sampai mau mendekati atau sampai di Cikarang kalau nggak salah, saya duduk di restorasi sambil makan, minum, dan mengobrol ya di sana. Saya pesan minuman sampai berapa kali di situ ya, pesan teh hangat, pesan air putih, sampai saya kembung di situ karena nggak bisa tidur waktu itu saya ya. Nah ini kita mau sampai nih sekitar jam 00.56, ini sudah mendekati stasiun Jatinegara ya. Akhirnya saya kembali ke tempat duduk saya, dan alhamdulillah sudah sedikit kosong, tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa orang di sana. Dan ini sudah sampai di Bekasi nih, stasiun Bekasi, dan kita bersiap untuk perjalanan ke Jatinegara. Di sini berhenti tidak terlalu lama ya, karena hanya menurunkan penumpang dan setelah itu berjalan lagi. Dan ketika sudah mau mendekati Jatinegara, saya pun bersiap turun ya. Saya tidak sampai ke stasiun Senen, di mana tujuan akhir dari kereta ini, karena saya mau mengarah ke rumah, dan itu lebih dekat di jalur Jatinegara ini. Dan saya pun bersiap untuk turun di stasiun kereta api Jatinegara. Untuk perjalanan kereta ini sedikit gimana ya, dibilang enak ya enak karena dia waktunya cepat, tapi nggak enaknya adalah tempat duduknya ya. Tempat duduknya itu masih model ekonomi yang lawas, jadi walaupun sudah dikasih AC tapi sangat tidak nyaman untuk kita tidur di situ. Makanya saya tidak bisa tidur dan memilih untuk duduk di restorasi atau restorannya. Nah ini kita sampai jam 1:15 di stasiun Jatinegara. Setelah berhenti beberapa lama, sekitar 2-3 menit, kereta ini jalan kembali ke stasiun Senen. Nah kita naik langsung ke atas, dan ini banyak sekali yang turun di sini ya. Nah ini lumayan effort ya naik kereta ini ya, tapi demi mengejar jam kerja pasti banyak yang memilih. Cuma saran saya satu untuk PT KAI, agar tempat duduknya diperbaiki, karena dari pengalaman yang saya lihat di YouTube itu YouTuber banyak yang mengeluh kesahkan tentang tempat duduk di kereta. Itu waktu itu dinaiki sama YouTuber aja harganya di bawah 300 ya, apalagi saya naiknya ini 300. Bahkan saya berbicara dengan penumpang yang lain dari Jogja, itu ada yang sampai 400 dan 500. Tapi saya nggak tahu itu benar atau enggak, hanya berdasarkan pengakuan dari mereka ya. Setelah saya naik kereta ini, saya pun melanjutkan perjalanan saya menuju ke rumah saya ya. Dan sekian dulu perjalanan saya menaiki kereta gaya baru Malam Selatan ini. Mudah-mudahan bisa jadi pengalaman buat agan-agan yang mau ke Jogja, mau ke Jawa Tengah, mau ke Surabaya, dan yang lain-lain, untuk seperti apa sih kereta ini sebenarnya ya. Karena ya saya berbicara apa adanya ya, tanpa dibuat-buat pengalaman saya ini dengan kereta yang atau alat transportasi yang saya naikin ini ya. Dan pengalaman saya ya begitulah, dibilang worth it, tidak worth it, tapi waktunya lebih cepat daripada bis. Jadi ya
pilihannya itu kembali kepada agan-agan sekalian. Kalau agan-agan mau memilih mengejar waktu, ya tidak ada salahnya menggunakan kereta api, ya. Nah, kalau lebih santai bisa menggunakan bus, atau untuk yang lebih terburu-buru lagi bisa menumpang pesawat, ya. Menumpang pesawat seperti itu, ya. Dan kereta yang kita naiki tadi tidak beberapa lama langsung jalan lagi ke arah stasiun Senen, ya. Dan seperti ini perjalanan kita naik kereta api gaya baru Malam Selatan, ya, dengan lokomotif CC201, ya, yang serialnya saya lupa tadi yang sudah saya sebutkan di depan, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat agan-agan semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena itu sangat berarti buat saya. Dan mudah-mudahan yang sudah subscribe, saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.